dan materi gitu-gitu lah, pokoknya intinya banyak banget yang bagus. Terus kita itu di sana lebih cepat, apa ya, lebih semasukan aja, gimana ya, apa faktor kita musisi atau kayak gimana, menurut aku lebih nyambung aja sih ke satu sama lain. Itu juga sih seru dan asiknya. Terus apalagi ya, ada mata kuliah tertentu yang mengharuskan kita harus bermain bersama, kayak band atau ensemble. Itu kan kita harus main beranggotakan instrumen-instrumen lain ya. Jadi kita juga sharing-sharing, itu bener-bener asik banget. Terus kalau misalnya kita belajar tuh nggak melulu di kelas. Ada beberapa dosen yang kalau misalnya kamu mau ngerjain worksheet, kalau misalnya mau sambil santai ya udah keluar sambil ngopi kayak gitu. Jadi duduk aja gitu, ngemper di pinggir-pinggir itu, di batu-batu kayak gitu. Terus mereka mau ngerokok lah, mau ngopi ya sok aja gitu loh. Tapi nggak makan nasi padang juga. Nah terus abis dari situ kamu juga nggak kaku ke dosennya, jadi dosennya pun nyantai, kayak dia juga berkeliaran tapi sambil ngecek kita juga. Terus kadang dia juga ikutan ngerokok atau enggak masih sempetnya cerita dan ngelawak ya, sehingga menyebabkan kamu lambat ngerjain worksheet. Tapi enggak sih, beberapa justru teman-teman cowok aku rata-rata itu mereka jauh lebih cepat karena mereka ngerokok dan ngopi sambilan. Itu mereka jauh lebih cepat. Kalau aku lebih memilih belajar di kelas karena teman-teman aku di luar ngerokok dan pusing kalau misalnya ngirup asap rokok. Jadi di dalam lebih tenang aja kayak gitu. Terus kita juga ada belajar pengetahuan umum. Kalau di semester awal itu kita dapat agama, dapat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biar kita bisa mengerjakan tugas akhir dengan baik lah. Terus habis dari situ ada lagi pendidikan, apa ya, kayak pengetahuan kewarganegaraan, tapi bukan PKN, pengetahuan pokoknya kewarganegaraan gitu-gitu lah pokoknya. Nah terus ada lagi mata kuliah yang jelas nggak ada MTK. Terus ada mata kuliah apa ya, aku lupa anjir. Agama, Inggris, Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, nggak tahu dah, lupa pokoknya itu apa, mungkin cuman itu. Terus nah kalau bahas tentang kuliah pengetahuan umumnya itu yang basic sih. Kayak kalau misalnya agama bahas tentang manusia, sebenarnya kita tuh semua tuh nggak terlalu memperdulikan mata kuliah itu karena nggak penting buat kita. Jadi kayak bener-bener kita tuh tiap mata kuliah umum tuh bener-bener kayak yang ya udah bodo amat gitu, yang penting nilainya bagus kayak gitu. Terus karena nggak masuk, maksudnya bukan nggak masuk sama musik, masuk kayak pendidikan kewarganegaraan sometimes masuk kayak gitu, kayak lagi ngomongin yang daerah-daerah lagu-lagu gitu-gitu. Terus kalau misalnya kayak yang bahasa Indonesia kita juga belajar basic doang gitu, kayak penyusunan SPOK basic banget, SD banget. Terus objeknya di mana, terus subjek lah, predikat gitu-gitu, masih belajar kayak gitu. Bayangin ya, itu aja tuh susah banget. Itu susah banget karena kayak ribet banget ya kemarin. Padahal itu kita udah pernah ngelewatin pelajaran itu gitu loh, tapi mungkin karena kita udah terlalu tua gak tahu juga, dan ngebahas back to awal lagi kayak gitu, back to basic lagi. Udah, terus dari situ ada pelajaran bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya normal lah, bahasa Inggris tingkatan kuliah sih, sama yang gitu belajar yang grammar gitu-gitu, buat gitu-gitulah. Terus ada lagi, udah nggak ada lagi, sisanya semuanya mata kuliah musik. Ya, teori dasar musik, solfeggio, pengetahuan rekaman, band, ensemble, manajemen musik, aransemen, komposisi. Terus ada lagi yang namanya haki, kita bicarain tentang hak cipta musik dan lain-lain kayak gitu. Terus ada juga tata pentas, ada juga penulisan musik komputer, itu buat partitur.
Terus ada juga mayor, ada minor. Bedanya mayor sama minor apa? Mayor itu instrumen atau jurusan yang kita ambil. Jadi kayak aku jurusannya mayornya itu keyboard, minornya itu wajib semua piano or keyboard. Jadi instrumen lain, anak-anak instrumen lain tuh wajib bisa piano atau keyboard, karena semuanya itu katanya ya berawal dari kayak keyboard gitu sih. Jadi kalau misalnya mau apa-apa gampang gitu loh. Kalau misalnya kayak kita aransemen apa segala macam gitu-gitu lah, pokoknya ke keyboard lah semuanya. Aku juga dapatnya keyboard lagi kemarin, tapi aku kemarin lebih ke klasik dapatnya, karena aku kan instrumennya keyboard, jadi aku nggak mempelajari klasik di mata kuliah mayor. Jadi aku waktu dapat minornya keyboard lagi, tapi klasik gitu loh, jadi aku belajar klasik, baca partitur. Terus dari situ ada juga kok kuliah membaca part. Nah itu beda, kuliah minor sama baca part tuh beda. Ya minor, kuliah main keyboard atau piano kayak gitu, instrumen yang kedua lah kalau misalnya bisa dibilang kayak gitu. Terus baca part. Jadi kalau misalnya gitar harus baca part, kalau misalnya keyboard harus baca part, karena aku bukan piano tadi. Drum juga begitu, dan itu berlaku buat anak-anak D3, karena D3 tuh nggak baca partitur, kalau S1 kan wajib, dan semua song mereka itu dari partitur. Jadi beda sama kita gitu. Terus ada lagi kuliah apa ya, aku lupa deh, padahal aku baru tamat tahun kemarin. Ya pokoknya banyak lah intinya. Terus kalau misalnya ada satu mata kuliah atau satu kuliah yang mengharuskan kamu harus memakai kemeja, ya kamu harus pakai kemeja. Dan kalau misalnya kamu nggak pakai kemeja, kamu bisa ganti itu pakai jaket. Jadi semisal nih kamu pakai kaos hari itu ke kampus, kamu di dalam kelas itu kamu nggak boleh cuma pakai kaos, kamu tutupin pakai jaket kamu gitu loh, karena ada satu dosen yang mengharuskan kamu dan mewajibkan kamu harus pakai kemeja, jadi lebih kelihatan rapih juga kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya pakai kaos juga ada yang rapi, ada yang compang-camping gitu kan. Jadi dosennya tetap kekeh pengen harus kitanya itu pakai kemeja kayak gitu, jadi kalian harus pakai. Nah gitu, karena kan kalau misalnya kayak teman-teman aku tuh beberapa tuh kayak yang gimana gitu, kalau misalnya pakai kemeja lebih nyaman pakai kaos kan. Jujur aku pribadi juga lebih nyaman pakai kaos gitu, tapi kalau misalnya ada aturannya kayak gitu kita harus turutin. Nah kalau misalnya pas lagi kuliah kita mau udah masuk di mata kuliah, kayak kemarin aku udah tugas akhir gitu kan, terus kamu harus latihan presentasi buat sidang kayak gitu tuh. Mata kuliah itu yang tugas akhir itu kamu juga harus pakai kemeja, dimana nanti kan waktu sidang kamu harus rapi. Jadi seenggaknya kamu udah membiasakan diri untuk rapi pada saat kamu juga lagi dites gitu loh. Maksudnya tuh lagi apa namanya aku lupa, bentar aku bingung dah apa namanya, pokoknya kayak prasidang aja, jadinya kayak gitu, intinya kayak gitu. Jadi kayak prasidang, dan kamu harus rapi juga kayak gitu. Dan apalagi ya yang aku kasih tahu, sebenarnya kita itu ke kampus nggak masalah kalau pakai kaos. Dulu awal-awal tuh kita disuruh pakai kemeja dulu biar rapi gitu kan, mahasiswa baru terus kelihatannya juga beda gitu. Ada pembedaan antara junior dan senior kayak gitu. Sebenarnya nggak ada sih, tapi kayak mungkin biar beda aja kayak gitu. Tapi lama-lama makin sini tuh kayak ya udah pakai kaos gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kamu rapih pakai kaos itu. Tapi kan ada kadang mahasiswa yang pakai kaos, ntar dia pakai sendal. Ya jadi waktu itu kalau nggak salah pernah ada yang kayak gitu, dan pada akhirnya dibuat peraturan bahwa kita wajib pakai sepatu. Secompang-camping apapun please pakai sepatu ya gitu. Terus apa sih namanya, mungkin karena kita juga nggak mungkin terlepas dari kehidupan kita yang benar-benar bebas free banget, kita tuh harus tetap bisa
jaga kerapihan kayak gitu maksudnya. Terus apalagi ya, mikir dulu. BTW ini pembahasannya tuh random ya, jadi sebenarnya aku kayak mau jelasin aku gimana selama 3 tahun di Steambe dan isi di dalam 3 tahun itu apa aja gitu loh. Jadi dengan kalian mendengar cerita aku, siapa tahu kalian bisa kayak udah ada gambaran kalau misalnya mau masuk kampus musik, atau bahkan kalian mau prepare lah, intinya kayak gitu, kurang lebih ya kayak gitulah gambarannya. Terus ada kalau misalnya mau ngomongin masalah apa ya, tugas akhir. Kalau misalnya di kuliah itu kan pasti terkenal S1-nya dengan skripsi. Ya pasti skripsi lah. Kita juga kuliah musik skripsi. Karena banyak banget yang nanya. Itu banyak banget sebenarnya. Enggak ya dia murid aku atau dia teman aku, itu mereka banyak banget tanya. Kalau kuliah musik itu kalau misalnya dia selesai itu ngapain tugas akhirnya? Emang kan kalau misalnya kuliah lain skripsi gitu, ya kita juga skripsi atuh. Kalau misalnya S1 skripsi, D3 itu resital. Kalau skripsi ya skripsi. Gimana skripsi atau skripsi nggak? Jadi ya penelitian gitu-gitu sama aja, sama kayak kalian, sama-sama skripsi gitu loh. Terus maksud kalian tuh gimana gitu loh? Karena kita juga kuliah, bukan les. Jujur banget aku kesel banget, banyak banget orang waktu aku kuliah semester 3 ke 4 mungkin ya, 3 dan 4 lah mungkin, kayak entah dia Grab lah, entah dia temen aku lah, entah dia orang asing lah yang tahu aku kuliah di STIMB. Itu mereka kayak memandang STIMB itu sebagai tempat les. Aku padahal udah bilang itu kuliah atau kampus gitu loh. Terus apa masih sempet-sempetnya nanya gitu loh, berapa per bulan. Hello, gimana ya ngomongnya, aku nggak tahu kalau misalnya mereka tahu apa enggak kampus itu bayarnya kayak gimana, atau mereka, aku nggak tahu, bingung pokoknya. Tapi kesel gitu loh tiap dibilang kayak gitu, karena gimana ya, yang nggak enak lah. Lagian kalau misalnya udah tahu itu kampus gitu loh, kalau emang gak ngerti udah nggak usah nanya lagi, nggak usah pakai memperpanjang itu per bulannya berapa. Kalau emang nggak tahu ya udah gerahap. Jadi tidak membuat kita yang harus menanggapi pertanyaannya itu kesel. Jujur aku kesel. Terus apa namanya, mereka juga suka membandingkan, oh iya ya kalau di Steambe ya gitu ya, kalau di Purwacaraka kalau dia mah itu benar-benar suatu hal yang nggak bisa dibandingkan, karena yang satu itu lembaga kursus musik, bukan lembaga sekolah tinggi. Ada yang namanya universitas, ada yang namanya institut, ada yang namanya sekolah tinggi. Satu lagi apa sih? Ada satu lagi, pokoknya ada 4. Tolong dicari perbedaan itu di Google, karena itu ada semua istilah dan pengertiannya apa, dipelajari, oke? Back to the topic. Jadi skripsi kalau S1 gelarnya adalah SSN, Sarjana Seni. Ada satu dosen di Steambe, dia sebenarnya udah nggak ngajar lagi karena kondisi kesehatannya kurang. Itu bapaknya Esmus, keren banget nggak sih? Esmus, sarjana musik, kan? Esmus, sebenarnya aku juga pengen Esmus kayak gitu. Kalau misalnya D3 itu AMDSN, di mana-mana D3 AMD A5 dia seni musik, AMDSN kayak aku nih, bla 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 AMDSN, sensor nama panjang. Nah terus sama programnya juga. Kalau D3 ya 3 tahun, masa 5 tahun, jelas D3. Kalau S1 ya 4 tahun. Pernah juga ada orang yang nanya, jadi kalau S1 berapa tahun? Padahal sebelumnya dia ngomong kalau S1 kan 4 tahun, kalau misalnya pusing lah aku. Terus habis dari situ
Resital itu adalah kayak konser mini kayak gitu, yang dimana di sana kamu akan menunjukkan semua kemampuan dan skill dan semua ilmu-ilmu yang sudah diberikan sama Steambe, yang sudah kamu pelajari, yang sudah kamu pahami dan sudah kamu kuasai selama 3 tahun kamu belajar di sana, dan kamu menunjukkan itu di satu panggung besar. Jadi kamu bakal membawakan 2 buah karya, di mana karya itu adalah karya kamu sendiri dan karya orang lain yang bakal kamu gubah, oke?